Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdah. Al-qail fi kitabi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya. Al-qail fi ma utiya min jawamil kalim may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'an ila yaumiddin. Qala musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu lima wa ta'lima wa dzikra wa tadhkira wa nafa'a bi fahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najisun. Wa kullu ma'in, dan semua benda cair kharaja yang keluar, apa kullu ma'i minas sabilaini, dari dua jalan adalah najisun, najis. Illal maniya, kecuali sperma. Rawa, meriwayatkan siapa Al-Bukhari, Imam Bukhari, an Anasin, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Qala, berkata siapa Imam Malik, karena ada siapa an-nabiyyu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza tabarruza, ketika ke toilet, lihajatihi, untuk hajahnya kepada Nabi, ataituhu, maka mendatangkan siapa akuhu, atau memberikan siapa akuhu pada Nabi, bimain, dengan air, fayaghsilu, kemudian membasuh atau mencuci siapa Nabi, bihi, dengan air itu. Tabarruza lihajatihi ay kharaja ilal barras. Barras itu wawal fadha, ya, tempat yang memang disiapkan untuk orang BAB atau BAK. Liyaqdiya hajatahu min baulin aw ghaitin fayaghsilu bi ay atharul kharij, artinya bekas apa yang keluar, sesuatu yang keluar, minal kubul, dari jalan depan, awit dubur, atau jalan belakang, alat kelamin maupun anus. Warawa, dan meriwayatkan siapa Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslimun, dan Imam Muslim, an Aliin, diriwayatkan airuya, artinya diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu an, Qala, berkata siapa Sayyidina Ali, kuntu, ada siapa aku, adalah madzaan, ya, adalah rojulan, seorang laki-laki, madzaan, yang sering keluar madhi. Fa'astahyaitu, maka merasa malu siapa aku, an as'ala, akan bertanya siapa aku, Rasulullah, akan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa'amartu, maka memerintahkan siapa aku, al-Miqdad, akan Miqdad Ibn al-Aswad, Fasa'alu, maka bertanya siapa Miqdad akan Nabi.
Faqala, maka menjawab siapa Nabi, fihil wudu. Fihi adalah tetap dalam kasus ya, orang yang keluar madhi, al wudu'u bermula wudu. Wali muslimin, dan di dalam redaksi dalam Sahih Muslim ya, yaghsilu dzakarahu, yaghsilu membasuh siapa seorang dzakarahu akan alat kelaminnya seseorang itu, wa yatawaddo, dan wudu siapa seseorang itu. Madza artinya kasirul khurujil madhi. Madhi itu apa? Wa bermula madhi itu adalah maun cairan ya, asfaru yang kuning, rokik yang lembut, artinya tidak terlalu kental, yakhruju yang keluar apa maun asfar itu minaz zakari dari alat kelamin laki-laki, ghaliban pada umumnya, inda thawranil syahwah ketika ada dorongan syahwah. Warawa, dan meriwayatkan siapa Al-Bukhari, Imam Bukhari, an Abdullah bin Mas'ud ayruya, artinya diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qol, berkata siapa sahabat Abdullah bin Mas'ud, ata datang siapa atau mendatangi atau menuju siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu akan tempat atau toilet ya. Fa'amaruni, kemudian memerintahkan siapa Nabi ini padaku, an atiyahu, untuk membawa siapa aku padanya, bisalah satu ahjar, dengan 3 batu. Fawajadtu, menemukan siapa aku hajaro, ini 2 batu. Wal tamastu, dan mencari siapa aku asalisa, yang ketiga. Falam ajidhu, tidak menemukan siapa aku akan salis. Fa'akhadtu, kemudian mengambil siapa aku rausatan, akan kotoran ya. kotoran letong lah gampang ya. Fa'ataituhu, kemudian memberikan siapa aku pada Nabi, biha, pada rausah itu. Fa'akhoda, kemudian mengambil siapa Nabi al-hajar, ini 2 batu tersebut, wa alqa, dan membuang siapa Nabi ar-rausah, akan kotoran tadi. Wa qala, dan bersabda siapa Nabi, hadza, bermula yang raus itu adalah riksun, najis ya. Jadi, rausah itu adalah bazaru ma'kulil lahmi, jadi kotoran binatang yang dapat dimakan. Fadalat, maka menunjukkan apa hadhil ahadisu, hadis-hadis ini, ala najasatil asya, akan kenajisan beberapa hal, al-madhkurati, yang disebut, li ghaslihi, dengan mencuci atau membasuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laha, pada najasah, awil amri, atau perintah bi ghusliha, untuk mensucikan atau mencuci al asya, awit tasrih, atau menjelaskan atau penjelasan binajasatiyah, dengan kenajisan al asya al madhkurah. Wa kisah, dan dianalogkan, dikiaskan, apa saja lam yuzkar, yang tidak disebut, apa ma fiha, dengan asya al madhkurah, mimma, yaitu hal-hal yang ruju, yang keluar, apa ma minasabila, ini dari 2 jalan, kubul dan dubur, alama, sesuai penjelasan, dzukira, yang telah disebut, apa ma. Illal maniyah, kecuali sperma, minal insan, dari orang, dari manusia, wa jami'il hayawanati, dan semua binatang-binatang, ma'adal kalbi, ya, selain kanjing, wal khinjir, dan babi. Amma maniul insan, adapun sperma manusia adalah
falima karena hadis rawahu yang meriwayatkan akan siapa muslimun ma muslim wa ghairu dan selainnya an Aisyah dari Airu ya artinya diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat berkata siapa Sayyidah Aisyah kuntu ada siapa aku adalah afruku ya. Mengerik apa bahasa Indonesia mengerik itu tahu ngerik ya ya jadi kayak pitek itu yang kemudian apa bahasa ngelotok nah, mengelupaskan ya mengelupaskan siapa aku almania akan sperma min saubi Rasulillah dari baju Rasul sallallahu alaihi wasallam summa yadhabu kemudian pergi siapa Nabi fayusolli dan sholat siapa Nabi fihi dengan mengenakan saub itu. Artinya walau kana jika ada apa mani itu adalah najisan sesuatu yang najis lam yakfi maka tentu tidak cukup fihi di dalam najis itu atau saub itu apa al farku mengelupaskan. Wa amma maniyughul insan adapun sperma selain orang adalah fali annahu karena sesungguhnya maniyughul adam itu adalah aslu hayawanin tahir merupakan asal ya, asal dari hewan yang suci fa asbaha maka menyerupai apa ghairul adami apa maniyu ghairul adami maniyal adami akan sperma manusia wa amal kalbu adapun anjing wal hinjiru dan celeng adalah fali najasati ainihima karena najis substansi dari keduanya yeah. Wa ghuslu jami'il abwal dan bermula membasuh atau mencuci semua kencing wal auros dan kotoran adalah wajibun yang wajib. 5 karena hadis rawahu yang meriwayatkan akan hadis itu siapa Al-Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma min amrihi dari perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisab bidalwin dengan menuangkan satu timba min ma'in dari air alal makan pada tempat alladzi bala yang kencing alaihi atas makan atau tempat itu siapa al-arabi orang kampung fil masjid di dalam masjid illa baulas sobi kecuali air kencing anak laki-laki alladzi lam yakul yang belum mengkonsumsi atau belum makan siapa sobi atau ama akan makanan fa innahu maka sesungguhnya baulas sobi adalah yadhuru bisa suci birosil ma'i dengan mencipratkan atau mengguyur air ya alaihi pada tempat ya, tempat yang kena baulus sobi itu. Rawa meriwayatkan siapa Al-Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma an Ummi Qais binti Muhsan radhiyallahu an apa annaha bahwa sesungguhnya Ummi Qais adalah atat datang bibenin dengan membawa seorang anak laki-laki laha ada tetap laha baginya sohirin yang kecil lam yakul yang belum mengkonsumsi siapa ibnin atau ama akan makanan atat sawan datang ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa ajlasa kemudian mendudukkan siapa Nabi akan ibnin laha sohir tadi itu siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hijrihi di pangkuannya fabala kemudian kencing siapa ibnin laha sohir tadi itu ala sobim mengenai pakaian Nabi fadaa kemudian mengundang
atau memanggil siapa nabi bimain untuk membawa air, fanadohahu kemudian mencipratkan siapa nabi hu akan saub, walam yaghsilhu dan tidak mencuci atau membasuh siapa nabi hu akan saub. Ya. Artinya rasahu bihaisu ammal mahal, sekiranya mengenai secara umum apa al-mahalu tempat bilma'i dengan air, wa ghamrihi biduni sailan dan menuangkan tanpa harus biduni sailan, tanpa harus mengalirkan. Pokoknya menjadi air kencing tidak lagi menjadi dominan ketimbang air itu. Itu suci tanpa harus bermaling. Kalau silent itu mengguyurkan, itu artinya menghilangkan atau memindahkan air kencing itu dari tempat itu. Tanpa itu pun boleh. Wala yu'fa dan tidak diampunkan, tidak dimaafkan an syai'in dari sesuatu minan najasat dari najis-najis illal yasiro kecuali sedikit minad dami dari darah wal qaihi dan muntahan, wa ma dan hewan la nafsa yang tidak memiliki darah lahu baginya sailatun la nafsa wa ma la nafsa lahu sailatun darah yang mengalir. Idza waqa'a ketika jatuh apa mala nafsa lahu sailah fil ina di tempat wa mata dan mati fi dalam ina fa innahu maka sesungguhnya mala nafsa lahu sailah binatang yang tidak punya darah yang mengalir itu la yunajjisu tidak menajiskan apa mala nafsa lahu sailah hu akan ina. Wal hayawanu dan bermula semua hewan kulluhu ya semuanya adalah tohirun suci. Ya. Rawa meriwayatkan siapa Al-Bukhari wa ghairuhu an Abi Hurairah radhiyallahu an. Diriwayatkan apa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah qol idza waqa'a ketika jatuh apa adzubabu lalat fi ina'i ahadikum di tempat salah seorang dari kalian semua fal yaghmishu maka mencelupkan sebaiknya mencelupkan siapa ahad hu ya, akan dzubab kullahu semuanya summal yatrahu kemudian sebaiknya membuang siapa seorang hu akan dzubab fa inna fi ahadi janahaihi karena adalah tetap di dalam salah satu kedua sayap dzubab itu syifaan ada obat wa fil akhar dan di sayap yang lain daan adalah penyakit. Wa wajhul istidlal dan aspek pengambil dalil atau menjadikan argumentasi adalah annahu bahwa sesungguhnya lau kana yunajjisuhu ya. Annahu bahwa sesungguhnya dzubab itu laukana jika ada apa dzubab itu yunajjisu menajiskan apa dzubab akan ina lam ya'mur maka tidak memerintahkan siapa nabi bi ghamsihi dengan mencelupkannya. Wa kisah dan dianalogkan bi dzubabi dengan dzubab ini adalah kulluma semua hewan fi maknahu dalam pengertiannya min kulli maitatin dari semua bangkai layasilu yang tidak mengalir apa damuha darahnya. Ai jami'ul hayawanat adalah tahiratul aini yang suci substansinya halal hayati saat hidup. Illal kalba kecuali anjing wal hinjiro dan celeng dan babi wama dan hewan tawallada yang lahir apa ma minhuma dari kalb dan khinjir
au min ahadihima atau dari salah satu kalb dan khinzir. Li'anna kullan karena masing-masing minhuma dari anjing dan babi itu adalah najisul aini yang najis substansinya. Qala berfirman siapa Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aw lahma khinzirin fa innahu rijsun, atau daging babi karena sesungguhnya daging babi itu ada rijsun najis. Wali hadisil amri dan hadis tentang perintah bitadhiri untuk mensucikan min wuluhil kalbi dari jilatan anjing al-ati yang akan disampaikan. Wal maitatu dan bermula semua bangkai, dan bermula bangkai kuluhaya semuanya adalah najisatun yang najis, illas samaka kecuali ikan, wal jaroda dan belalang, wal adami dan manusia. Wa yusalu rawam wa ay jami'ul maitat adalah najisatun najis ilama kecuali hewan ustusnia yang telah dikecualikan apa ma. Wa taharatus samak dan bermula kesucian ikan, wal jarodi dan belalang adalah liqouli karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ukhillat dihalalkan lana bagi kita apa matatan dua bangkai, wasayati dan akan datang fi apa penjelasan ini fi kitab bisoidi di dalam bab penjelasan tentang berburu wadzabaih dan penyembelian. Wa yusalu dan disucikan apa al-ina'u tempat min wuluhil kalbi dari jilatan anjing wal khinziri dan celeng itu ya sab'a marratin dengan 7 kali. Ihdahunna dan bermula salah satu dari 7 kali basuhan atau pencucian itu biturabi dengan menggunakan debu. Rawa meriwayatkan siapa Al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah ayruya an Abi Hurairah radhiyallahu an apa anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah qala bersabda siapa Rasul, idza syariba ketika minum apa al-kalbu anjing fi ina'i ahadikum di tempat salah seorang dari kalian, fal yaghsilhu maka sebaiknya mensucikan siapa akadhu akan inak sab'an 7 kali. Wa fi riwayatin dan di dalam satu riwayat li muslimin bagi Imam Muslim, tahuru ina'i akadikum bermula kesucian tempat salah seorang dari kalian semua itu idza walagha ketika menjilat fi di dalam ina akadikum apa al kalbu anjing ayyagsilahu ya, adalah mensucikan siapa seorang hu akan ina sab amarat 7 kali ulahunna yang bermula yang pertama dari 7 kali itu biturabi dengan menggunakan debu. Walid Daraqutni dan di dalam riwayat Daraqutni ihdahunna ya, bermula redaksi ihdahunna bermula salah satu dari 7 itu adalah bil batha ya, bil batha. Batha itu ada artinya sama debu ya. Walagha artinya aisyariba al batha wa ya al khasus sighar itu ya apa namanya pasir kecil ya. Wal murad yang dikehendakinya adalah at-turab. Wa kisah dianalogkan bil kalbi adalah apa al-khinziru babi li'annau karena babi itu adalah aghlad lebih ya, lebih berat minhu tinimbang atau lebih parah maksudnya lebih parah minhu dari anjing. Wa kisah bil fami mulutnya apa ghiru selain mulutnya ya min babi aula dari
perspektif apalagi ya, min babi aulai. Kama sebagaimana penjelasan dalla yang telah menunjukkan apa ma dzalika akan tersebut ala najasati ainihi atas kenajisan, atau kama dalla sebagaimana menunjukkan apa dzalika hal tersebut ala najasati ainihi atas kenajisan substansi kaleb atau anjing. Wayu salu dan dicuci ya min sairin najasah dari semua najis marrotan sekali ya, takti alaihi ya, takti yang datang apa sekali itu alaihi pada sairin najasah wassalasa, tetapi meniga-kalikan itu afdal lebih utama, artinya mengulang 3 kali, membilasnya. Li hadisi Ibnu Umar, karena hadis yang diberikan oleh sahabat Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu an, kanatis sholah, kanat dulu ada apa as-sholatu khamsina 50 kali, wal ghuslu dan ada apa bermandi minal jinabah atau janabah itu adalah sab'a mirarin 7 kali, wa ghuslu baulil dan mensucikan air kencing itu sab'a mirar 7 kali. Falam yazal dan selalu siapa Rasulullah SAW itu adalah yas'alu memohon, yas'alu artinya memohon, siapa Nabi, siapa Rasul, Allah at-takhfifa akan keringanan atau dispensasi, hatta ju'ilat sehingga dijadikan apa as-sholatu, sholat itu adalah sholat dijadikan khamsan akan 5, wal ghuslu dan mencuci mandi minal janabah adalah marrotan sekali ya, wa ghuslu al-bauli dan membasuh kencing minas saub marrotan sekali. Rawahu Abu Dawud walam yudha'ifuhu dan tidak mendhaifkan siapa Abu Dawud akan hadis, wa kisah dan dianalogkan bil bauli dengan kencing apa baru selain kencing. Wa idza takhallalat dan ketika berubah menjadi cuka apa al-khamratu khamr binafsiyah dengan sendirinya khamr Taurat maka suci apa khamr li anna illatan najasah karena alasan najisnya itu adalah al-iskaru ya, memabukkan. Waqad zalat dan telah hilang apa najis itu bitakhallul dengan proses berubah menjadi cuka. Wa in khullilat jika dijadikan cuka apa hamrah ya bitorhi syai'in dengan mencemplungkan apa bahasa Indonesianya? Ya ora pas memasukkan. Mencemplungkan ya. Ya maksudnya memasukkan, mencampurkan. Yang pas itu mencemplungkan ya. Nyelupkan itu fiha di dalam khamr lam tadhur maka tidak suci apa khamr itu. Alasannya li annama karena sesuatu yutrohu yang dilemparkan, dicelupkan, dicemplungkan apa ma fiha di dalam khamrah itu yatanajasu menjadi najis apa ma bimulakotia dengan mengenai khamrah, mengenai arak itu atau anggur itu. Wayabko dan ada apa ma mutanajisan dalam keadaan yang kena najis. Wa idzan qulibat dan ketika berubah ya, wa idzan qalabat ketika berubah apa khamrah khullan ya menjadi cuka ya, wa dan bermula mafiyah di dalam cuka itu maka najasaha menajiskan apa
apa namanya ma itu akan khul ya, atau akan ya khamrah, artinya khul yang sudah berubah menjadi khamrah itu. Nih. Nah, niki kita masih hidup di dunia, jadi masih mengenal najis. Ya. Nah, besok kalau di akhirat sudah tidak ada lagi orang punya problem, nggih, pembuangan sapi tank itu tidak perlu. Nggih. Jadi segala sesuatu yang keluar, nggih, niki secara umum itu disebut ma'i sekalipun, nggih, bisa juga benda padat. Nggih, kemarin sudah disebutkan apa saja yang keluar itu najis, karena memang itu setelah ada proses di dalam apa namanya pencernaan kita ya, menjadi najis. Tetapi ya dikecualikan itu sperma. Nah, jadi ada beberapa hadis yang bisa kita jadikan referensi di saat Nabi itu BAK, ya, buang air kecil itu. Nyatanya Nabi minta air, dan dengan air itu Nabi mensucikan bekas atau apa namanya organ tubuhnya yang mulia itu barangkali mengenai kotorannya. Sekalipun ini ya, dalam satu riwayat jangan dibayangkan macam-macam, semua kotoran Nabi itu langsung ditelan bumi. Jadi tidak ada orang lain itu mampu melihat bekasnya. Jangan dibayangkan bagaimana ceritanya. Jadi langsung ditelan bumi, enggak, tanpa bekas sama sekali. Itu orang yang paling mulia di muka bumi ini diperlakukan khusus. Ya. Itu yang pertama, ya. Tapi artinya ada hadis ya fi'li bagaimana Nabi memberikan contoh secara tidak langsung ketika BAB atau BAK selalu minta air. Ya, dengan air itu Nabi mencoba membersihkan bekas ya, dari kotoran, baik itu kencing maupun selainnya. Yang kedua, ya, Sayyidina Ali dalam testimoninya ya, mengaku kalau beliau itu suka keluar madhi. Jadi yang keluar dari alat kelamin itu 3 ya. 1 air kencing, 2 madhi, yang ketiga mani ya. 2 ini najis, yang 1 tidak najis. Yang baul itu ya, dan itu nanti ada korelasi dengan apa namanya apa bahasanya kotoran, oh mas jenenge mas, kotoran itu feses ya. Ya. Jadi kalau air kencing itu sesungguhnya indikator. Jadi semakin air kencingnya itu cair ya, tidak pekat, itu artinya semakin cair, semakin putih ya, itu menunjukkan dia sehat. Ya. Kalau air kencingnya itu semakin kuning dan lebih dari itu, berarti dia kekurangan cairan. Jadi sebenarnya sudah ada indikatornya itu, kita sehat atau tidak sehat itu. Ya. Kalau feses ya, nah, tinja itu ya, ini ilmu ya, jangan dibayangkan macam-macam, bayang nih. Itu yang normal warnanya kuning kepucatan. Warnanya kuning pucat itu normal ya. Kalau warnanya berubah ya, itu maka ada pertanyaan. Ya, jadi menjadi tidak sehat ya. Sing dimameno sih rupane ireng ya. Diwenter diireng ya. Ya. Jadi itu yang pertama nggih, air kencing. Kemudian yang kedua madhi. Madhi itu nggih mendekati mani nggih. Mohon maaf iki ilmu lo ya, ojo dibayangin macam-macam sekali lagi. Sekalipun sampean belum balik. Ya. Jadi saat orang itu di perempuan juga keluar saat
orang itu terangsang, ya, ada stimulus, ya, yang dirasakan baik oleh pandangan mata, baik oleh indera pendengar, ya, atau dalam angan-angan itu, ya, kemudian keluar cairan, maka itu najis, namanya madhi, ya. Di perempuan juga ada, ya. Jadi secara sekali lagi ini ilmu, ya. Jadi ini menjadi pelumas gitu nanti. Kalau orang sudah menikah, ini menjadi pelumas sendiri. Jadi sedemikian rupa Allah itu menciptakan sehingga tidak ada sesuatu yang abas, yang tidak ada gunanya. Ya. Semua itu, ya, subhanaka ma khalaqta hadza batila niku, ya, sampai sebegitunya. Hanya dari sisi pembahasan najis tidak najis, ini najis, ya. Selama itu masih berupa dan mohon maaf, keluarnya beda dengan keluarnya sperma. Kalau sperma itu, ya, munhamir, ya, jadi apa bahasa Indonesia ini munhamir? Tangguh gak paham, diterus kok paham kok, ya. Jadi munhamir itu muncrat, nah, gitu, ya. Jadi kalau yang madhi itu enggak muncrat, dan madhi itu bisa juga dalam testimoni beberapa orang itu keluar karena kecapean. Jadi siang ro'an kerja bakti itu terlalu penat, malam kadang-kadang keluar, ya. Dan warnanya agak kekuning-kuningan. Jadi itu beda dengan air sperma, tidak harus dibedakan. Itu hadis yang kedua, ketika Sayyidina Ali memberikan testimoni dan bertanya langsung kepada Nabi itu merasa malu, maka beliau minta tolong kepada sahabat Miqdad bin Aswad untuk bertanya kepada Nabi, dan kemudian Nabi menjawabnya, ya harus wudhu, gitu. Artinya dalam hadis yang lain lebih konkret, ya, yang silu dzakarahu ya tawaddu. Artinya orang yang keluar madhi itu membatalkan wudhunya, maka harus disucikan dulu dan baru berwudhu, ya. Di dalam hadis yang lain, ya, menjelaskan tentang feses tadi itu, ya, ketika Sayyidina Abdullah ibni Umar diperintahkan oleh Nabi agar menyiapkan 3 buah batu, ya, untuk istinja, pengganti air, ya. Ternyata, ya, Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud itu tidak mendapatkan yang diminta 3, 2 yang dapat, 1 ini yang lihat, mohon maaf, kotoran yang sudah kering, feses yang sudah kering itu, ya. Kemudian Nabi ternyata hanya ngambil batunya, dan yang feses kering itu, ya, teletong atau tembelek, ya, kalau lebih kasar. Saya gak kepengen ngomong ini kalau nih, tak halus-halus nih, tapi gitu, ya. Ya. Nah niku napa jenenge dibuang oleh Nabi itu, ya. Dibuang oleh Nabi, kemudian Nabi memberikan statement hadza riksun, ini najis. Jadi nggak boleh, karena najis maka nggak boleh mensucikan, artinya tidak bisa dipakai untuk mensucikan. Artinya bahwa beberapa hadis yang telah dijelaskan ini, baik apa yang dilakukan Nabi, atau apa yang diperintahkan Nabi, atau apa yang dijelaskan Nabi, ini semua menunjukkan kenajisan, ya. Kenajisan ma kharaja minas sabilain, apakah itu yang cair maupun yang padat, ya. Wa kisah malam yuzkar fiha, seumpama ada beberapa hal yang mungkin akan keluar selain yang disebutkan itu, ya kategorinya tetap najis. Kecuali ada beberapa, seperti yang saya sampaikan itu, misalnya anak kecil main kelereng dimut-mut terus kelegen, ya. Kelegen itu bahasa Indonesianya apa? Nah, ketelan, ya. Tapi kok yuk kainan mungkin kelegen kan, ya, ya, ya. Jadi kalau masuk, ya, terus kemudian keluarlah, ngoten nggih. Kelereng itu, neker itu, ya. Maka itu hukumnya mutanajis, karena memang secara substansi materi, ya, dari kelereng itu bukan dari berbahan najis, ya. Ya, artinya tetap butuh
disucikan, dianggap karena telah melewati proses yang di mana kotoran itu terproduksi. Bukan sesungguhnya tidak memproduksi kotorannya karena kotoran itu limbah, ya. Melewati tempat limbah itu keluar, jadi dihukumi mutanajis. Tapi sepanjang mata melihat, jadi yang di dalam ya sesungguhnya kita itu hamilun najasa. Tapi karena nggak tampak tidak diakui ya, sing ketok-ketok mawon sing dibahas. Kecuali sperma tadi ada bahasan sendiri tentang sperma itu karena memang itu asal muasal Allah menciptakan kita umat manusia ini. Dalam satu hadis dijelaskan bahwa kalau sperma itu tidak najis, betapa Kanjeng Nabi itu saat salah satu dari bajunya itu seperti ada bekas sperma itu, kemudian oleh Nabi oleh Sayyidah Aisyah dibersihkan ya, dengan cara dikelupas gitu, dikelondok, jadi sebenarnya dikerik orang dikelondok kan nangget ya. Ya apa bahasa gak ono sing pas yang ngerik iku padha kelegen mau ya. Jadi dikerik ya. Jadi dihilangkan. Kalau kelontok itu kan seperti handiplas, seperti selotip itu ya, double tip itu karuan itu dikelotok gitu ya. Oh gitu dikerik gak apa bahasa Indonesia dikerik ya. Ya. Tapi yang menarik setelah dikerik itu begitu saja, artinya tidak ada proses pensucian. Nabi kemudian segera berangkat ke masjid dan sholat dengan menggunakan itu. Dan itu Nabi mesti tahu, tidak ada sesuatu yang Nabi tidak persa apa yang dilakukan itu. Maka itu menjadi dalil, oh kalau begitu ini lebih konkret lagi bahwa sperma itu bukan najis gitu. Tetapi harus dalam catatan ya, kalau kemudian disebutkan bahwa minal insan wa jami'il hayawanat ya, ini dikecualikan kecuali anjing dan babi karena memang sudah meternya ya, jadi materinya itu sudah najis sejak awal. Jadi maka apapun yang keluar dari binatang kedua ini menjadi najis. Kemudian terkait dengan air kencing dan feses ya. Kalau air kencing disebutkan di sini ya wajib itu disucikan. Ya seperti kembali kepada pembahasan kita tentang bagaimana kita mensucikan segala satu yang najis. Ya ketiga karakter itu harus hilang. Ya. Karakter itu ya dari baunya, dari warna dan ya rasanya dewe, rasanya, ya. Artinya dalam konteks tertentu itu kadang-kadang butuh rasa gitu loh maksudnya. Ya ora telu iku kudu dirasani kabeh ngoten. Ya termasuk mohon maaf, nggih. Jadi ketika darah mengenai nggih pakaian kita dan sudah digunakan berbagai deterjen ya. Tetap saja ya, misalnya membekas warna sekalipun tidak utuh seperti ketika awalnya, tapi itu masih ada bekas ya. Apalagi kalau kena air itu kelihatan, kalau tidak kena air relatif tidak kelihatan, maka hukumnya sah, sudah dianggap karena kesulitan kita tidak mungkin menghilangkan 100%. Nah di situ ya tampak itu ya, warnanya sudah tidak dominan, kemudian apalagi kalau kemudian aromanya karena sudah pakai deterjen maka dianggap itu suci ya. Kecuali air kencing anak laki-laki yang belum mengkonsumsi apapun kecuali ASI ya. Niki mohon maaf ya, bisa dijelaskan secara ilmiah memang ada kepekatan ya. Jadi tingkat kepekatan air kencing laki-laki dan perempuan itu beda ya. Itu secara karena organ reproduksinya menentukan begitu gitu ya. Karena ono gawane wis jeroane ngono wisan dadi ya, maka beda. Maka kalau anak kecil tadi disampaikan
diciprat-ciprati asal kemudian air itu dominan tidak lagi. Dan saya kira hari ini kita, tapi mestinya belum kena apapun itu tapi hari ini kan sudah ono tambahan-tambahan nih. Kecuali ketika anak kecil karena problem tertentu tidak lagi ASI sebagai konsumsinya, maka itu hukumnya lain. Jadi seperti dewasa. Yang murni tasih masih ASI itu, maka cukup dengan cara mencipratkan begini, itu cukup. Artinya tanpa harus mengalirkan seolah kita memindahkan air kencing itu atau menghilangkannya. Semua dibiarkan mengering, hilang, selesai. Itu alamiahnya begitu. Nah, kalau kemudian ada tindakan yang lebih dari itu karena memang melihat struktur kencingnya berbeda, maka sebenarnya ada persoalan di organ anak kecil itu. Nah, kemudian terkait dengan hal-hal yang najis, sedikit atau banyak itu dikembalikan kepada publik, kepada kita, adat itu. Jadi nyamuk, jadi ketika sampean Allahu Akbar terus refleks nyamuk di sini plek, terus ternyata ada darah, yaitu kembalikan kepada masyarakat kita. Itu nyebut banyak atau dikit itu. Saakei bilang litersnya nyamuk itu. Nah, itu artinya makfu gitu loh, seperti juga untahan orang. Kalau bior gitu ya najis, tapi kalau hanya percikan saja ini no problem. Di samping ada lagi binatang-binatang yang tidak berdarah. Ada pernah Basul Masail disampaikan, bagaimana status hukum terasi. Terasi itu kan dibuat dari ebi. Ebi itu apa? Udang kecil. Sekecil itu orang tidak mungkin memilah mana yang kepala dengan badannya. Sekecil itu. Sehingga ebi itu sekecil itu, sebanyak itu kemudian dijemur, ketika sudah kering ditumbuk, jadilah terasi. Nah, padahal di dalam kepalanya udang itu ada najisnya. Makanya ada orang yang tidak berkenan menggunakan terasi. Tetapi dalam sebuah Basul Masail disebutkan bahwa terasi ini yu'fa lil akli, tetapi la yu'fa lis sholah. Kok ono wong jadi saking kepingine ojo sampai koncone kedisian gawe sambel nganggo terasine ngoten nggih. Akhirnya sholat ngesai terasi. Itu nggak boleh itu sama dengan membawa najis ngoten. Nek terasine akeh wong terasine titik ngoten nggih. Tentu ada beda nggih. Kalau misalnya terasi itu tidak hanya dari ebi ya menjadi persoalan, tapi yang kita bahas itu adalah idza utliko terasi itu ya udang. Jadi kalau orang nyebut terasi itu ya otomatis mindsetnya yang dikenali adalah udang. Jadi ini sandulit ya, sandulit. Jadi wis kadung dicairkan nyebut sandulit. Nah, tinggal diserahkan orang ini banyak atau sedikit itu. Nggak bisa praktek kalau nggak bisa ngelihat sendiri seberapa banyaknya itu. Jadi kembalikan kepada keumumannya. Binatang-binatang yang kebetulan tidak memiliki darah yang mengalir, maka dianggap tidak menajiskan. Kemudian semua binatang ini suci ya dalam pengertian kita, kecuali anjing dan babi. Dan jika memungkinkan ada rekayasa-rekayasa genetika mengawinkan antara dua binatang itu atau dengan binatang lain.
Ya, pernah itu dalam sebuah foto, apakah itu hoax, apa itu nyata. Jadi ada perkawinan silang antara domba dan babi. Gitu. Wujudnya itu adalah babi, tapi itu seperti domba, diambil bulunya itu. Ya. Jika, ya, karena ada kata-kata ini jenenge fikih iftirodi. Ya. Fikih yang memprediksi, ya. Terlepas kemudian ada beberapa karakter dari sperma masing-masing binatang yang tidak mungkin, ya, tapi bisa saja hari ini dengan teknologi itu kemudian merekayasa segala sesuatu, ya, kemudian menjadikan jadi misalnya, ya, perkawinan silang antara anjing dan sapi. Ono anjing sak gede sapi, ono sapi gedene sak anjing, sak kiri niku. Baik wujudnya berupa sapi atau berupa anjing tetap tidak boleh. Jadi jika memungkinkan satu waktu, ada rekayasa genetika, niki terus mengawin-ngawinkan itu, ini kan kita sudah berhasil dengan Mas Dia paham niku nggih. Jadi mengawin silangkan tumbuh-tumbuhan itu nggih. Jadi di silang-silang niku Mas Dia niki bekerja di BPPT. Ya. Jadi yang biologi bisa berurusan niku nggih. Jadi nopo nggih, seperti misalnya kita terkelabui ada nopo mangga wujudnya seperti apel nggih. Atau yang lain, seperti orang tidak menjadi bangga ya produk kita nih, pokoknya ada kasal Bangkok, Thailand, wah itu terus percaya, jadi pepaya, jagung itu yang misalnya apa masalah jagung itu apa sih itu nih, sak tonggol itu ada yang kemudian satu batang itu lebih dari 3 tongkol itu ada, itu ada rekayasa. Seumpama kono beras gede niku sak jagung lho ngoten. Ono beras sak jagung sak beras itu. Jadi artinya apa? Hari ini, ya, orang itu selalu bereksperimen, bukan tidak mungkin hal-hal yang hari ini kita anggap tidak mungkin itu satu waktu ada kemungkinan. Ya. Maka seperti ini yang disebut tadi fikih iftirodi, ya. Mosok mungkin ada perkawinan silang antara anjing dan babi atau ihdahuma itu artinya atau min akadima ada perkawinan silang antara binatang lain dengan salah satu dari binatang ini. Ya. Maka itu tetap dihukumi najis. Ya. Dan semua bangkai itu dianggap najis. Bangkai itu apa? Semua binatang sekalipun halal yang tidak memiliki atau tidak melalui kematiannya dengan proses penyembelihan yang halal. Penyembelihan yang halal itu tidak saja peruntukannya. Jadi ono lillahi ta'alanya itu. Jadi semua binatang yang disembelih tidak karena Allah itu dianggap bangkai. Kemudian yang kedua, jika persyaratan penyembelihan itu terpenuhi, seperti beberapa waktu yang lalu lah, ya, banyak beredar, ya, selalu saja disilahkan Cina itu disalahkan, ya. Jadi ada kambing, sapi, ya, itu kalau di Australia itu ada, jadi memang untuk menundukkan supaya sapi itu mudah rebah itu memang ada yang mematok, jadi ada alat godam tapi itu elektrik sudah duk itu dia jatuh. Nah, kalau di Australia itu tidak manual, jadi nanti secara otomatis diketahui bahwa sapi ini statusnya sudah mati karena pukulan itu atau tidak mati. Kalau dia tidak mati baru kemudian ada proses penyembelihan, itu yang kemudian untuk konsumsi muslim. Dan itu ada alumni Mergosono yang bekerja di situ, di Australia itu. Siapa namanya? Namanya Mas Emil Idat itu. Ya.
cah Kediri nggih, sekarang tinggal di Australia itu nggih, bekerja di halal food, satu di antaranya untuk niki nggih. Tapi itu otomatis, jadi kan mungkin juga karena benturannya nggih, kena alat itu sudah terhitung ya. Mungkin juga kondisi fisiknya ya, fisik sapinya itu kalau mungkin dalam kondisi tidak sehat, sekalipun ada pukulannya itu, benturannya dihitung lah berapa derajat itu jegrek gitu, mungkin beda. Tapi intinya mereka fair. Jadi khusus tetap melalui penyembelian, yang satu untuk konsumsi yang tidak muslim. Ya yang tampak di Cina itu ya sapi berdiri tuh ditotok itu ya, dipukul kepalanya, dia jatuh langsung, bukan disembelih diorok-orok, tidak. Dibeleh, peso dimasukkan terus ditarik seperti di beteti serurut gitu, hanya untuk mengalirkan darah. Ya. Dan darah itu adalah racun. Jadi mengapa tidak boleh ketika orang menyembelih itu sampai putus ya? Itu harapannya masih ada niki sambung antara otaknya itu dengan hati, dengan jantungnya, paru yang memacu tuh. Itu semakin begitu semakin mengeluarkan racunnya, darahnya. Tapi kalau orang mutus langsung del, maka sudah tidak lagi memfasilitasi racun itu keluar. Nah, itu luar biasa hikmatu tasri itu. Jadi aspek aksiologinya mengapa orang menyembelih itu begitu. Ya. Jadi disembelih itu orang kok terus, jadi itu memfasilitasi jangan sampai terputus, sehingga masih ada kontak itu ya, kontak antara saraf di otak ini memerintahkan saraf ke sini jantung atau paru-paru yang memompa itu, sehingga deras mengeluarkan racun-racun. Jadi malah malah kan beberapa orang sengaja tidak kepengen darahnya itu keluar, itu sesungguhnya malah membuat orang tidak sehat kalau mengkonsumsi itu. Ya, jadi itu bangkai itu yang disebut bangkai itu satu barang binatang halal yang tersembelih atau yang mati tidak melalui proses penyembelihan yang syar'i. Ya. Jadi dia mati, ya, atau karena disembelih tidak karena Allah, dipakai untuk misalnya sesajen ya, atau untuk ini ketika sembelih tidak memenuhi persyaratan, itu disebut bangkai. Ya. Sekalipun ada pengecalan-pengecalan tertentu nanti itu. Ya, dikecualikan ikan kemudian belalang. Ya. Kalau di daerah Thailand, di Vietnam, Kamboja itu digawe keripik ketok belalang itu. Ya. Ngerasane gurih ya. 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 Oke. Kemudian terkait, jadi gini, ini wonten ada sebuah statement. Jadi Kanjeng Nabi itu sesungguhnya berkeinginan memerintahkan anjing itu dibunuh. Pertanyaan yang pernah disampaikan Nabi itu, apa pentingnya mereka itu dengan anjing? Dipelihara barang. Tapi kemudian beliau memberikan rukhsah ya, untuk memelihara anjing jika memang dimaksudkan untuk khirasah, untuk penjagaan, menjaga kebun, menjaga binatang, kambing ya, ketika mereka digembalakan itu kan mungkin tidak keterbatasan orang, saya memanfaatkan tenaga anjing yang terlatih. Saya kira nggak usah dikasih tahu, mereka sudah tahu ya, seperti anjingnya Shaun the Sheep itu ya. Nah, maka ada hal yang diprediksi Nabi ya, bahwa ada beberapa tempat karena mereka itu dianggap satu keluarga ya, di dalam penggembalaan itu, maka sudah terlalu biasa. Itu konteksnya kalau kita menghindar barangkali bisa lah, tapi bukan tidak mungkin yang namanya anjing itu kemudian menjilat,
menjilat apa saja yang itu tidak kita khususkan untuk dia, ngoten loh. Nah, sehingga Nabi memberikan cara. Kalau sewaktu-waktu kamu melihat bahwa anjing itu menjilat tempat karena di situ ada air, dia haus ya, atau durung ngerti panggonan ndi, tapi anjing itu terlatih betul mereka. Ya. Nah, maka kita harus kemudian membasuhkan. Membasuhnya itu dengan 7 kali, salah satu dengan debu. Nah, penelitian ilmiah di UIN, ya, itu anjing ya dari beragam varian anjing itu dikumpulkan. Kemudian diambil air liurnya, baik yang sudah dikeringkan maupun yang masih basah. Ya. Itu ketika kain ya, atau barang yang kita kenakan memang sengaja untuk kena air liurnya itu, ya, apalagi sekali, 2 kali, sampai 7 kali pun ya, tanpa proses menggunakan debu, itu dari yang lawaran. Lawar itu tidak ada proses penyucian dengan menggunakan deterjen apalagi, dan sampai menggunakan kemarin berapa 7 atau bentuk semua deterjennya, 7 jenis deterjen yang dari berbagai merek itu, 7 merek itu ternyata tidak mampu menghilangkan sesuatu yang ada di dalam anjing itu, ya, semacam bakteri atau virusnya. Nah, ternyata kemudian digunakanlah pasir atau debu, itu ternyata hilang. Jadi yang pertama menggunakan debu, ya, itu harapannya dengan 7 kali, maka ini bekas debunya yang justru mengotori itu semakin semakin hilang. Oke. Yang menarik, ada penelitian ilmiah di American University di Lebanon. Ya. Ada sebuah eksperimen. Orang ya, naudzubillah min dzalik, seperti proses hari ini orang yang kena wafat karena COVID itu sesungguhnya dari penelitian ini tidak perlu ketika di dalam itu harus diplastiki kembali. Jadi jenazahnya diplastiki, kemudian terbelo ya, petinya orang Cina kan terbelo ya, nah. Ya, diplastiki lagi, itu tidak perlu, ya. Artinya kan itu ada kekhawatiran, ya, kalau virus itu nanti akan menular. Sesungguhnya di American University Lebanon itu menunjukkan sebuah eksperimen bahwa tanah itu luar biasa. Ya, ketika diteliti itu mampu menghilangkan kuman atau virus-virus itu. Nah, awalnya kan awalnya mengapa tanah itu yang dipakai sampel tanah kuburan. Tanah kuburan itu dia dilogikakan identik lah, di sana ada banyak kuman macam-macam. Ternyata tanah kuburan itu bersih, tidak ada itu. Oh, kalau begitu ceritanya, tanah itu mampu menetralisasi gitu. Makanya kalau kemudian mengapa salah satu dari basuhan mensucikan anjing itu dengan tanah, karena tanah itu menetralisasi sesuatu yang menjadi poin ya, atau clue mengapa tidak bisa sekali dibasuh, 7 kali dibasuh tanpa dengan menggunakan pasir. Itu yang luar biasa. Jadi penelitian itu dilakukan malah di tanah kuburan. Ternyata tidak ada masalah. Bayangan kita kan, makanya kalau begitu ceritanya kan nggak perlu lagi pakai plastik gitu, karena nanti akan terurai sendiri. Jadi sudah mati dia, diurai oleh tanah. Nah, anjing itu binatang yang kebetulan tidak punya pori-pori kulitnya itu, sehingga menjulurkannya itu dalam rangka mengeluarkan keringat. Jadi kalau orang bersentuhan dengan anjing, tetapi tidak congornya, jadi kena kulitnya diserempet gitu, itu enggak apa-apa itu, kecuali ketika basah ya.
dari ketika kehujanan itu. Ya, dan ini mohon maaf ada yang jijik dari anjing itu. Ya. Air liurnya itu sesungguhnya kita nggak tahu persis. Nah, ya seperti layaknya burung ya, atau binatang yang lain lah. Dia itu kepengen bersih-bersih seperti kucing itu ya kan, terus dilatih awake dhewe lihat. Tapi nek kucing itu mboten nate sampai nyun sewu anusnya dan kelaminnya itu dibersihkan. Tapi nek anjing itu diresiki ngoten. Dilatih ini ngresiki. Aja dibangno rasane ngoten nggih. Artinya niku sing sampean tinggal kucing lho nggih kan dilatih itu karena untuk mengambil itu kutu-kutunya itu, kotorannya itu. Nggih. Anjing ku sak anusnya itu diresiki itu didilat. Lah, padahal di situ mesti banyak bakteri ngoten lho. Nah, itu yang kemudian bakteri itu ya nempel di mulutnya sehingga berbahaya. Ceritane ngoten ceritane niku nggih. Ya. Jadi itu luar biasa. Jadi hikmatut tasri' tentang anjing itu nggih. Nggih. Yang terakhir tentang khamr, nggih, khamr jadi arak itu nggih, dengan sekalipun dari anggur itu halal, kemudian karena proses fermentasi sendiri nggih niku maka menjadi haram. Najis ya. Jadi haramnya itu menjadi karena substantif itu. Tapi kalau kemudian dia berubah dengan sendirinya, maka halal, mboten najis. Tetapi kalau dimasukkan misalnya ragi atau ya pokoknya ada alat lah, ada media yang menjadikan dia menjadi itu prosesnya kan jadi arak niku nggih. Itu kan dianggap najis. Lah ketika dikasih barang ini menjadi mutan najis. Ya ini yang sekalipun kemudian sudah mengurai, gitu, itu tetap barang itu dianggap tidak hilang. Maka mencederai. Jadi paham maksud saya nggih? Bayangnya seperti kapur barus, gitu, kotak ngoten. Plung ngoten nggih. Ketika dicemplungkan itu kan terus niki najis. Kapur barus itu menjadi najis. Kena najis karena dari arak yang najis itu, ketika kemudian terjadi proses ya, kimiawi berubah, ya, sesungguhnya ini juga sudah tidak lagi netral. Arak itu loh, maka secara substantif, kapur barus yang mungkin sudah terurai, sudah tidak lagi cetowela-wela bunder itu, tapi hakikatnya di situ ada kapur barus. Maka kapur barus yang plung niku mau menjadi mutan najis, kemudian terurai, nggih. Ketika terurai dia menjadikan arak yang mestinya ketika berubah menjadi cuka itu halal menjadi haram, menjadi najis. Kenapa? Karena benda tadi itu. Paham gini nggih? Nah, ini luar biasa. Jadi kalau kita biarkan tidak apa-apa. Ya. Oke, saya kira niku nggih untuk kajian malam hari ini nek kula terusno niku semakin hot ini nggih. Hanya bahas tentang darah-darah yang ada dalam diri kita masing-masing nggih. Nggih. Mungkin ada pertanyaan? Mbak, Mas? Nggih, no, Mas. Iya. Sel telur dan sel sperma. Kalau yang sering dikaji di MUI atau BPOM itu kan nomor itu untuk memasukkan gen tertentu dari babi atau dari apa, yang itu untuk menghasilkan seperti produk kesehatan atau apa, ternyata itu dibahas menjadi haram. Padahal kan tidak ada proses tawaladah di situ. Niku pripun? Mboten yang tawalada ini kan ketika kita kepingin membuat spesies baru, nggih. Jadi dari perkawinan silang, nggih, rekayasa genetika itu menjadi makhluk yang lain itu loh.
Nah, seumpama wujudnya itu seperti wujud binatang yang halal, jadi tadi saya bilang ono babi dikawinkan, sekalipun nggih perkawinannya itu dengan perkawinan suntik gitu nggih. Kok terus lahir nggih. Gedene sak sapi tapi koyo babi ngene. Ini ku tetep anu najis ngoten. Kados mungkin bakteri dipun lebeti gen dugi babi maupun dugi celeng yang Sangat mungkin, nggih. artinya itu masih dikategorikan Nggih. Hanya kesan awal mriki kan iftiradinya itu nggih, prediksi dari imam madzhab itu ketika nggih, jadi memberikan pemahaman yang sederhana ketika ada spesies baru dari perkawinan silang. Niku sederhananya begitu. tanpa ada perkawinan, cuman dimasukkan gen mawon. Nggih. Sifatnya yang unggul. Terus nanti muncul sebuah makhluk baru. Makhluknya tetap sami, cuman ada tambahan karakter baru dari gen yang dibawa. Oke. Itu apa termasuk juga? Nah, Gen itu kan sangat kecil sekali. mboten artinya itu nanti tidak ada spesies baru nggih. Hanya dilebokne tok, koyo disuntikno tok ngono nggih. Jadi karakternya semestinya mungkin punya sifat 2, ketika ditambah dados sifatnya 3 nopo sekawan. Spesiesnya tetap sama. Cuman ada keunggulan tertentu yang itu kemudian Dan itu sudah nanti menyatu nggih. Menyatu sudah tidak lagi bisa dipilah. Nggih. Nggih, saya kira masuk ngoten. Nggih. Karena itu menjadi mutan najis sesungguhnya, bukan najis. Mutan najis. Jadi sapi yang dimasuki gen babi ya, atau dimasuki gen anjing, kemudian ada karakter anjing ada pada sapi gitu. Diundang sapi iso ngono nggih. Sapi teko ngono. Misalnya gitu nggih. Artinya nurut terus iso jaga omah sapi iku ngono ya. Jadi ngono ta maksudnya nggih. Jadi tidak harus wujudnya tetapi kemudian ada karakternya yang dimasukkan. Itu kalau kemudian menyatu nggih mutan najis namanya. Nggih. Tapi sekali lagi kan kulitnya kering. Ini pas kering ya apa-apa. Ini air liurnya niku yang berubah karena menyatu, dan menyatu itu kan tidak di satu tempat kan, kita sudah nggak bisa melihat lagi bagaimana perkembangan gitu ya. Tapi itu mungkin ya. Oh luar biasa. Ya apa nek anu apa jenenge pitik digawe ngono ya. Dewe iken. Ya. Saya kira masuk Mas. Tapi ini bukan konteksnya mata walada minhuma ya, atau min akadima, tetapi ini ku memberikan menjadi mutan najis lah barang ini. Nggih, mutan najis. Hanya konteksnya di sini lebih dari sekedar mewarna, sama seperti darah. Jadi seumpama ono kire, darahnya diinfuskan ke kambing misalnya gitu. Ya menjadi mutan najis. Ada yang bertanya lagi? Napa nggih Mas? Nggih, saya. Nggih. Apakah bekas yang terlewati muntah itu Nggih. kategori Nggih. Mutan najis. Nggih. sebelum makan atau apa Nggih dikumur, kumur. wajib atau Leres, wajib. ada kemampuan Nggih, yang ngerti kita dhewe rasane ana apa ora ngoten nggih. Nek kepengin lebih lezat ya monggo ngono ya. Artinya ngeten nggih. Karena niki rongga di dalam mulut itu dianggap rongga luar ngoten nggih. Nggih. Dianggap rongga luar, jadi kudu dibasuh ngoten. Lah kalau yang sudah menjadi tenggorokan nggih mboten. Ya sebatas yang kita rasakan. Wonten pertanyaan, Mbak? Wonten? Mas lagi? Nggih, monggo. ini agak muskil tentang kesucian sperma. Nggih. Tentang kesucian sperma dikarenakan itu cikal bakal manusia setuju.
yang agak muskil menika dalane padha. nah napa niki justru saking hadis Sayyidah Aisyah yang menyatakan beliau mengerik niku untuk akruku, diteruskan beliau Kanjeng Nabi langsung sholat menggunakan baju yang sama tanpa dicucikan. Sedangkan keterangan dari Bu Siswau, kelereng pun kalau sudah melalui tempat keluarnya najis bersifat mutanajis. Jika spermanya suci setuju, tapi proses keluarnya yang melalui selang menika apakah tidak mutanajis juga? Jadi maksud dalam itu spermanya suci enggak, tapi keluarnya kan melewati sesuatu yang najis yang tidak disucikan. Apakah sperma ini tidak dihukumi mutanajis karena Nabi langsung sholat di sana. Itu tau dadi pertanyaan kula mbiyen ngono iku kan. Modalane siji ngono. Lah apa butuh dalan liyane ngoten iki. Nggih mboten iki itu malah nyun sewu. Apa nggih? Karena hampir ngapunten nggih. Aku ngomongku gak iso terus terang soalnya ana singgung balik ngono ya. Jadi ngapunten. Jadi karena hampir semua sperma itu ya, tidak ada yang muncul kemudian begitu saja. Selalu saja ya, diawali oleh madhi tadi itu. Nah, seolah madhi itu menetralisir ya, kenajisan yang awalnya terlewati oleh baul itu. Sekalipun dia najis, metune najis, ngoten Mas. Lah madhinya kan gimana? Lho najis nek wis njaba. Njero kan iso. Ya iya betul Mas. Jadi najis itu karena dia nggih secara fungsional membersihkan selang ini lho. Ojo dibayangin selang itu dawa lho, aja lho ya. Maksud saya itu ini perempuan juga berlaku begitu nggih, ngoten lho. Paham nggih? Jadi madhi itu secara fungsional niku meluruhkan najis nggih, akibat dari kencing itu. Sehingga ketika dilewati oleh sperma wis suci, gitu loh Mas. Nggih. Berarti selang bagian dalam tidak dihukumi najis. Mboten. Terus aku wis ngomong mau lho, lah ngono kita tuh hakikat. Kan sama tadi hakikatnya kita hamilun najasah gitu lah nggih. Mboten yo sing ketok mawon, sing najis itu sing ketok. Ora ketok nggih mboten. Nomor kali. Nggih. Tentang kenajisan yang bersifat berat besar dari air liurnya. Kalau dalam pirsani dari hadis napa Abu Hurairah itu kata-katanya hanya falyal silhu. Niki apa bisa diartikan mensucikan atau cukup membasuh saja yang tidak dianggap niku sampai mensucikan? Nah, makanya ini menjadi penting kita ini tidak boleh ketika ada data yang lain maka harus kita compare. Ya. Kan satu redaksi hanya bilang begitu, tapi ada redaksi lain yang biturok tadi sab amarot itu. Jadi ya ini kita compare. Jadi kita nek ngono sing dikehendaki sing niki, tidak cukup dengan niku. Secara fungsional untuk menghilangkan, ngoten. Jadi ghusl itu untuk menghilangkan. Bahasa tadi untuk menetralisir supaya najis itu tidak ada. Nah, dalam hadis yang lain dijelaskan kembali secara operasional kudu ngene. Lah berarti sing dienggo sing terakhir. Bolehkah kalau ada pikiran ngenten? Nggih. Wadah ini kan inak nggih. Wadah ini setelah dijilat oleh Kanjeng Nabi diutus untuk membasuh atau 7 kali dengan tangan. Bolehkah kalau ada yang berpikiran ini dianggap apa? Gilani mawon ngoten. Basuh saja sama seperti selama niki gelas saya dijilat rencang-rencang saya maksudnya teman-teman saya terus kulo kan merasa gila. Iya, kok gila.
Saya merasa gila lalu harus saya basuh. Sama saja kalau ini wadah saya dijilat teman-teman, kalau juga merasa risih, walhasil nggih kula basuh, tetap kula basuh. Artinya wadah ini dibasuh dijilat anjing atau teman saya, hasilnya sama, tetap saya basuh. Gila ya gimana? Persoalannya ya, kita mempersepsi air liur anjing itu tidak sekedar sing gilani sing jijiki tadi itu. Ya, karena itu dalam penelitian kan kemudian dilakukan, tadi saya bilang mengapa kok sampai 7 kali gitu. Dan ini itu dilakukan, jadi dilihat dengan mikroskop ini, ya, seorang peneliti yang cerita sama saya pastikan. Jadi ini air liur anjing yang basah maupun yang kering dari varian anjing beragam, itu ternyata podo mawon. Sekali, 2 kali, tetap terus wono. Terus menggunakan sabun niki si ono kabeh. Nah, kesimpulan terakhir coba kalau gitu menggunakan debu pasir, debu ternyata hilang. Oh, nah ini menjadi, tadi saya sampaikan kuman itu menjadi hilang karena pasir. Penelitian di American University di Lebanon. Jadi persoalannya bukan persoalan jijik. Nah, aku kok ada penjelasan yang lebih, ya. Jadi ngeten Mas, nggih. Wingi tak sampai nang jamek niku. Bab ini. Jadi tingkat ukhuwah kita, nggih. Niku nek wis wani gelem ngombe gelase wong liya. Sesungguhnya nggih, ada konteksnya yang bisa. Jadi sesungguhnya ngeten loh. Ono keberkahan gitu loh, nggih. Itu beda-beda. Nah, kita ini kan itu beda karena budaya kita yang menyebut itu jijik, nggih. Sampeyan ngerti ponakan kula jenenge virus iku ngono. Iku ana tamu 10 itu nek didelok ana kabeh dombene kabeh ngoten iki. Dan itu dawa ngoten. Dawa ngoten. Nah, itu menjadi masalah hari ini gitu loh, nggih. Makanya sampai pada masa Kanjeng Nabi kan ngoten nggih. Berkali-kali saya bilang jangan sampai makan tidak habis. Sekalipun hanya sebutir nasi saja. Karena Nabi ngendikan, Anda tidak tahu dari sekian butir nasi yang kamu makan, mana yang memberikan keberkahan bagimu. Ojo-ojo sing tinggal satu itu, yang jatuh itu, makanya sampai pada masa kenabian, kalau orang sudah merasa kenyang, sementara masih ada beberapa butir yang tersisa di tangan, ini kan dilatih kok, ditawak nih. Dan orang Arab mboten jijik, ngoten. Dilatih koncone ini ngoten. Nah, kita yang memang budayanya berbeda. Nah, kadang-kadang budaya itu tidak sesuai dengan ajaran agama. Sisi yang lain, niku ya misalnya sama lah, ngoten, ngapunten. Pernah, saya juga baru dapat ilmu. Ada tamu, wong Mesir, zaman yang pondok nih. Nah, terus sandalnya nih loh biasa kan kita niku gak peduli dengan sandal orang lain. Sandal yang bersangkutan niku nyeling keras itu niku. Niku tersinggung dia. Jangan sekali-kali, hati-hati satu waktu pas wayahe umroh haji ngoten nggih. Ngerasa njawil bokong sekalipun sesama jenis. Itu sama dengan pembulian itu. Tapi nek wong niku dijenggung, cekel-cekel ngene, ora apa-apa ngoten lho, karena budaya beda. Nah, niku jadi persoalannya pada persoalan bukan persoalan gilo atau tidak gilo tadi itu, nggih. Karena tadi secara substansi, nggih, di dalam air liur anjing tadi ada penyakit, ngoten, ada penyakit yang harus disucikan. Dan nggak bisa disucikan kecuali dengan debu. Nggih.
Nggih. Nggih, sampean Mas. Itu hampir sami itu Pak. Oh, bersami nggih. Kalau masalah Iya. apa namanya di hadis kanjeng Nabi kan konteksnya cuma air liur. Nggih. Nah, sedangkan apakah yang lainnya buatan bugelato? Nggih, seluruh badannya. Nah, hanya tadi saya bilang kan anjing itu kulitnya tidak ada pori-porinya, sehingga nggak bisa berkeringat. Keringetin itu lewat congor, jadi pas ngono iku ngetokne keringat Mas, ngoten. Sampai dicontokne barang ya. Jadi itu dalam rangka mengeluarkan keringat, ngoten. Karena nggak ada, pori-porinya hanya di lidahnya saja nih. Maksud misalnya kena bulu Nggak apa-apa, sepanjang kering. Kalau bulunya basah baru. kotorannya juga nih. Apalagi kotoran sampai niku kok. Kan ada yang kering kayak Yo. Ya nek kering ora apa-apa wong kering. iya, kan udah lama Gus. Misalnya Nggih. dihilangkan gitu. Sama nih kok yo anu sampai sedetail itu. Kan di desanya banyak anjing. Kalau Ya nek kering ya ora apa-apa ngoten. Memang kayak Nah, ngeten lho Mas, tadi saya bilang mengapa bulunya tidak, nggih, kecuali basah. Nggih kalau wau kan kaya kucing namanya dilat-dilat awake niku. Nah, ketika dijilat-jilat itu ketika dia kering kan sesungguhnya nggak hilang. Nek kena banyu kan nggih. Nah, saya ono ngoten lho. Nah, karena itu kalau kena anjing, kalau kena hujan atau dia ikut berenang maka dianggap najis. Ngoten. Kotorannya kering pun ya ora apa-apa. Apa tinggal gandolan kunci kan terus. Diawetkan ya. Ya nek kering mboten napa-napa nek kering. ya kita di oleh kita kok. Nggih. Wonten Mbak, mboten wonten. Nggih. Air filtrasi nih. Hah? Air najis melalui proses filter akhirnya hasil akhir itu air beningnya sama dengan air mineral itu gimana? Sudah kita bahas awal, nggih. Jadi kalau ada proses, nggih air niku air comberan itu. Air comberan itu kalau dikasih zat kimia tertentu kemudian menetralisasi semua yang menjadikan dia najis. Dalam proses nggih terakhir itu dilihat memang bersih suci meneh. Nggih. Makanya itu teknologi begini perlu nggih, misalnya di Bojonegoro yang kesulitan air nggih. Nah niku nggih mboten napa-napa niku. Bukan penambahan zat kimia tapi di filter. Di filter ada bahan Tapi pertanyaannya selama nanti karakter najis itu hilang. Nggih. Kalau yang tadi ada kan penambahan zat. Iya. Ini melalui filteran tidak ada penambahan zat. Nggih. Waris Disaring terus sampai Nggih. Tapi bening niku tidak mboten. Nah, kalau sampai nggak ada unsur najis niku nggak apa-apa, tapi pertanyaannya mungkinkah? ini sudah yang waktu Pilnas 2017 Kecuali dipanasi loh Mas ya. sudah dipanasi. Nggih. Sudah dipanasi waktu Iya. pemanasan, jadi air itu untuk mahasiswa universitas itu Pilnas itu membuat alat seperti itu. Jadi air najis kotor sekali dan memang najis. Iya. Kemudian difilter sampai 7 tahap. Nggih. Nah, hasil akhirnya itu bening. Ya, sesungguhnya sama itu dengan ngasih filter, ngasih sesuatu itu. Kan filternya itu kan nggih macem-macem. Nggih, nggih padha mawon. Enggak rasanya. Itu rasanya kecukup. Nggih paham ya. Jadi kan filternya kan tidak cukup filter yang dimaksud itu seperti kain kan nggak cukup toh. Jadi ada arang, ada pasir macam-macam. Itu kan sama saja dengan zat kimia itu. Nek niku masih 7 tahun, nek zat kimia kan tinggal diplung-noplung ngono mawon. Diweke redoxon lho Mas, terus ya. Rasanya kurang rasanya kok. Terus najisnya minggir kabeh kayak redoxon ngono gitu. Nah, seperti itu prosesnya. Ampun? Nggih. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, nyuwun barokah Fatihah. Secara khusus niki paman nggih, paman kula adiknya almarhum Abah ngelersi nggih Abaya Pang. Nggih.
Niki positif, adiknya juga, ngoten nggih. Pusak putrane, jadi niki 3 orang. Apang Jeporo nih lho, Mas. Abangnya tidak, abai, terus adiknya sama keponakannya nih. Kalau tambah terus Dalam? bawa yo Oh nggih positif. sudah 1 minggu. Mboten. Yes niku Mbah Waluyo, kemudian ada beberapa pengurus NU nggih. Jadi yang Mas Anwar, wakil sekretaris yang kebetulan menjadi CEO Times Indonesia niku. Dan ada Mas Dini niki putrane Pak Jifathola PKB niku. Dan ada beberapa teman di kampus yang kenging ya. Dan semua keluarga kita, guru-guru kita yang khususnya yang terpapar corona niki, semoga Allah senantiasa memberikan kesembuhan, kepulihan, syifaan kuman wala alama. Semua orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, jamaah kita yang kebetulan telah mendahului, Allah berikan maghfirah, rahmat dan surga Allah SWT. Kita semua dipastikan terhindar dari wabah ini ya, dan kita punya keinginan yang kuat ya, semoga corona ini segera sirna. Kita semua dipastikan menjadi aulad dan solihin, qurrata a'yun, imaman lil muttaqin. Ala hadiniha wa ala kulli natin solihah wa ilhal Mustafa Rasulullah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka ma'lam dari batu ilayya. Subhanallah bihamdihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammad